Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernianti, mahasiswi jurusan hukum pada Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membacakan tahapan persidangan pidana. Biasanya diawali dengan pembukaan sidang. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum, terdakwa diperiksa identitasnya, ditanya kesiapannya, dan apakah akan didampingi penasehat hukum. Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka majelis wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang diancam hukuman penjara di atas 5 tahun dan terdakwa yang kurang mampu. Nah, selanjutnya pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Kemudian pengajuan eksepsi. Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan eksepsi atas surat dakwaan jika dianggap perlu. Kemudian tanggapan eksepsi, replik. Jika ada eksepsi, JPU memberikan tanggapan atau replik. Nah, kemudian tanggapan atas replik, yaitu duplik. Terdakwa atau penasehat hukum memberikan tanggapan atas replik JPU yang disebut duplik. Nah, selanjutnya putusan sela. Majelis hakim akan membacakan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan. Jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan ke pokok perkara. Kemudian pemeriksaan pokok perkara, pembuktian. Di situ pemeriksaan saksi, JPU menghadirkan saksi, termasuk saksi korban, kemudian terdakwa diperiksa. Kemudian pemeriksaan terdakwa. Terdakwa memberikan keterangan di depan majelis hakim. Kemudian dilanjutkan dengan tuntutan, JPU mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Pembelaan, pledoi, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan atas tuntutan JPU. Replik, memberikan tanggapan atas pembelaan terdakwa. Duplik, terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan tanggapan atas replik JPU. Dan putusan, majelis hakim membacakan putusan akhir terhadap perkara tersebut. Itulah tahapan persidangan pidana. Selanjutnya, tugas 2, yaitu pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, nomor registrasi perkara PDM 30-BDL-EUH 2-02-2024. Identitas terdakwa. Nama Ayam, tempat lahir Lampung, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati, nomor 45, Bandar Lampung. Agama Islam, pekerjaan, mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sangsekerta. Penahanan, ditahan di Rutan Polres Metro Bandar Lampung berdasarkan penetapan atau surat perintah penahanan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai saat ini. 2. Dakwaan. Bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Februari tahun 2024 bertempat di kamar indekos korban di Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Dakwaan primer ke-1, bahwa
terdakwa ayam pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban bebek. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan serangkaian tindakan sebagai berikut. 1. Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2024, terdakwa telah menyimpan sebilah pisau lipat di dalam jok sepeda motornya yang menunjukkan adanya niat jahat yang telah direncanakan sebelumnya, dipicu oleh rasa iri terhadap kesuksesan finansial korban dan tekanan terdakwa akibat utang pinjaman online dan biaya kosan. 2. Bahwa perbuatan pembunuhan berencana tersebut terinspirasi dari film Narcos di Netflix yang turut memperkuat niat terdakwa untuk merencanakan tindak pidana tersebut. 3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendatangi indekos korban dan sebelum memasuki kamar, terdakwa mengambil pisau lipat yang telah disiapkan dari jok motornya dan disembunyikan di saku celana, menunjukkan adanya persiapan dalam melaksanakan kehendak jahatnya. 4. Bahwa setelah berada di kamar kosan, terdakwa dan korban sempat mengobrol untuk mengelabui korban. 5. Bahwa pada saat terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau dari saku celananya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian badan korban. 6. Bahwa meskipun korban sempat melawan dengan cara menggigit terdakwa tanpa ampun dan tanpa belas kasihan terus menikam bagian leher dan dada korban secara berulang kali sehingga korban akhirnya tumbang dan meninggal dunia di tempat. 7. Bahwa setelah korban meninggal, terdakwa melakukan upaya untuk menyembunyikan dan menghilangkan jejak dengan cara membungkus jenazah korban menggunakan plastik besar yang dilapisi spray serta menaburinya dengan pengawet dan wewangian yang berhasil menunda penemuan jenazah selama hampir 2 minggu. Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan primer kedua, bahwa terdakwa ayam pada waktu dan tepat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke-1 telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik korban bebek, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa setelah terdakwa memastikan korban bebek meninggal dunia akibat penikaman yang telah direncanakan, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit ponsel, dan dompet korban yang berisi uang tunai. 2. Pengambilan barang-barang tersebut dimaksudkan terdakwa untuk menguasai secara melawan hukum sebagai pemenuhan motif ekonomi dan kebutuhan membayar utang pinjol serta kosan. 3. Bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan sesaat setelah pembunuhan yang merupakan tindak kekerasan terhadap korban. Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat 3 KUHP. Dakwaan subsidiar ke-1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer ke-1 diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP.
Dakwaan subsidiar kedua. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer kedua diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Bandar Lampung, 10 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Hernianti. Demikian pembacaan urutan persidangan peradilan pidana dan pembacaan surat dakwaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.